Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang insyaallah penuh dengan barakah, waktu yang sangat istimewa, yaitu ma bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya. Kula njenengan masih diberi bimbingan taufik dan hidayah oleh Allah untuk sama-sama mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, untuk semakin memperbaiki diri kita, sehingga insyaallah yang kita harapkan semakin dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan al-muraqabah, yaitu bagaimana kita itu diajarkan oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk selalu merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin beliau memberikan cara kepada kita. Kata beliau, jika engkau melihat kok mulai muncul rasa malas dalam berbuat taat, atau justru cenderung berbuat maksiat, fadzakirha, maka ingatkan dirimu, kata beliau, bahwasanya Allah selalu memperhatikan. Namun kalau masih belum mempan, karena orang niki masing-masing para rawuh, tidak semua obat niku cocok nggih. Ada yang orang itu dikasih obat A bisa, tapi orang yang lain dikasih obat yang sama, penyakit yang sama niku mboten mempan, justru malah kadang malah bikin penyakit. Kenapa? Oh, ini punya alergi. Oh, ini punya alergi nih, nggak bisa pakai obat ini, harus pakai obat yang lain. Loh, padahal penyakitnya niku sami. Penyakitnya sama, obatnya sama, tapi tidak cocok di setiap orang. Lah kita ini sebagai hamba Allah, obatnya juga berbeda-beda. Kata beliau, pertama itu sebetulnya yang paling ampuh adalah ingatkan bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Tapi kalau belum mempan, karena kurangnya pengenalan kita kepada keagungan Allah, maka nomor dua, ingatkan bahwa para malaikat itu selalu mengawasi kita, Raqib Atid selalu mencatat amal kita, tanpa ada yang meleset sedikit pun. Kalau tidak mempan, disuntik malih nih, ditambah lagi, ingatkan dirimu tentang dekatnya tibanya ajal, karena ajal kematian itu aqrabu ghaibin yuntadhar, perkara yang gaib yang paling dekat untuk ditunggu. Mugi-mugi kula jenengan sehat panjang umur nggih, amin ya rabbal alamin. Sehingga kata beliau kemarin, sehingga kamu itu selalu waspada, jangan sampai engkau itu wafat dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diingatkan kematian kok mboten mempan, ada cara lagi. Nah, kata beliau, fa illam yanfa'ha hadza takhwif, jika dirimu niku tidak terlalu ngefek dengan ditakuti datangnya kematian, fadzkurlaha, maka ingatkan kepada dirimu
ma wa'adallahu bih man ata'ahu minas thawabil azim, tentang apa yang Allah janjikan kepada siapapun yang taat ketika hidup di dunia ini, minas thawabil azim, daripada pahala yang banyak dari Allah Ta'ala. Kita itu kalau dalam beribadah para rawuh bukan seperti ibarat kata pegawai kepada bosnya. Lah kalau kita bekerja itu seseorang akan mendapatkan sesuai dengan gaji. Nggih bonus kadang-kadang. Tapi kalau kita ini bermualah para rawuh tijarah. Kalau bahasa Allah dalam Al-Qur'an itu niku tijarah tunjikum min azabin alim. Ketika kita menghamba kepada Allah, Allah akan lebih membalas kita berlipat ganda melebihi daripada apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah mengganjar 10 kali lipat. Bahkan beberapa amalan niku pahalanya niku sangat dahsyat. Misalnya ini, Nabi SAW beliau bersabda, Rok'atal fajri, sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih besar fadilahnya, keuntungannya daripada dunia dan seisinya. Ada ulama niku yang memaknai maksudnya itu, seandainya kok ada orang bersedekah, lah sedekahnya niki mboten 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, mboten. Dunia dan seisinya disedekahkan. Siapa nih kira-kira? Wong Korun aja nggak seperti itu. Korun niku kan kaya-kayanya orang yang sampai kita kenal nih, kalau nemu harta karun kan seperti itu. Korun niku kaya luar biasa. Lu itu masih belum memiliki semua dunia. Lu dawuh Kanjeng Nabi, orang itu kalau sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu diberi Allah pahala seperti orang yang menyedekahkan bumi dan seisinya, bahkan lebih daripada itu. Ada ulama yang mengatakan maksudnya itu dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Gusti Allah, melebihi daripada besarnya, banyaknya bumi dan seisinya ini. Nah, kalau kita pikir secara logika memang nggak masuk nggih. Karena memang agama niki tidak soal logika. Allah Karim, Allah Maha Dermawan dalam membalas hambanya. Misalnya lagi para rawuh, bagaimana Gusti Allah itu sangat baik kepada kita dalam amalan-amalan tertentu. Apalagi misalnya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, kemudian ditambahi lagi 2 rakaat. Jadi sholat ba'diyah 2 rakaat, ditambah lagi 4 rakaat, 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah awabin. Tahukah hadirin hadirat fadilahnya? Dikatakan barang siapa yang setelah sholat maghrib baca zikir wirid, sholat ba'diyah 2 rakaat, awabin 2 rakaat, total pinten 6 rakaat, dan tidak disela-selai oleh perkataan. Jadi memang betul-betul setelah zikir nggih sholat tanpa ngobrol dulu, maka Allah akan berikan kepadanya fadilah beribadah 12 tahun. 12 tahun. Umatnya Nabi SAW niki para rawuh usianya mungkin tidak banyak, 60, 70, qalil man yatajawaz dzalik, kata beliau. Di atas itu sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk nggih. Yang penting barokah. Tapi sekalipun umatnya Kanjeng Nabi niku yang paling sedikit usianya ketika hidup, tapi kesempatan mereka untuk mendapat pahala itu tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Loh, niki Gusti Allah kalau membalas seperti ini.
Ada lagi misalnya sholat sunnah isyraq. Setelah sholat subuh, misalnya kok panjenengan ngaji, baca zikir, iktikaf di masjid, ketika matahari terbit, sekitar 20 menit setelahnya panjenengan sholat isyraq. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, dia pulang ke rumahnya, atau kalau misalnya dia di rumah ya dia berdiri dari tempatnya dia sholat tadi itu dengan membawa haji dan umroh yang sempurna. Haji dan umroh yang sempurna niki yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita nggak perlu pakai paspor, nggak perlu ngurus visa, nggak perlu ngantri, nggak perlu berangkat, pun dijamin dawuh Kanjeng Nabi, tamaten, diulang sampai 3 sama Nabi, tamaten, haji dan umroh yang sempurna. Allah, kita ini umat yang sangat diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kata beliau, kalau kita diingatkan mati kok belum mempan, maka ingatkan dirimu itu betapa besar Gusti Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang mau taat. Wa ma tawa'ada bihi min usah man asahu minal adabil alim. Dan sebaliknya, ingatkan dirimu tentang apa yang Allah janjikan kepada hamba yang bermaksiat kepadanya daripada azab yang pedih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memang seorang mukmin, seorang muslim niku selama dalam hatinya terdapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah ya pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi jika mereka itu ada di antara mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang wafat niku masih banyak daripada kesalahan, kan mereka ini kan pasti Allah masukkan ke dalam surga. Tapi surga niki dikatakan tempat yang hanya bisa dimasuki, tempat yang hanya bisa ditinggali oleh mereka yang memang pantas untuk masuk ke dalam surga. Makanya mereka yang masih banyak kesalahan kepada Allah, sholatnya ditinggal misalnya, naudzubillah, Ramadan gak poso, zakat gak dibayar, bantah kali wong tua misalnya, menipu, riba dan lain sebagainya, itu dicuci dulu, naudzubillah. Mungkin kalau jenengan surga bila hisab, amin ya rabbal alamin. Tapi mereka itu dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu dengan keadilan Allah untuk dipersiapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang disebut dengan neraka jahanam. Neraka niki para rawuh bertingkat. Tapi bertingkatnya niku semakin dalam semakin serem, semakin berat. Nah, kalau surga niku dikatakan berdampingan, tapi semakin tinggi levelnya semakin tinggi surga niku. Kalau neraka itu tobakot, tingkatan semakin ke bawah semakin kerak dalam neraka niku semakin levelnya tinggi. Lah paling atas niku neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Neraka jahanam itu tempatnya ahli maksiat, yang kalau sudah selesai dia dinyatakan pantas masuk surga, dintas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala, demi kemuliaan ngaji niki kitab, demi kemuliaan waktu bainal maghrib wal isya, demi kemuliaan tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu masjid, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang masuk ke dalam surganya Allah kelak bila hisab, amin ya rabbal alamin. Wa kullaha, nah ini kata beliau, wa kullaha, katakan kepada dirimu, ya nafsu, wahai jiwa, ma ba'dal mauti min musta'tabin, ketika engkau sudah wafat maka tidak ada lagi yang bisa engkau salahkan. Sudah, kalau sudah mati ya sudah, terima. Diazab ya diazab, nikmat ya nikmat.
Ma ba'dal maut min musta'tabin. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Kamu mau berzikir, mau sholawat, mau ngaji, mau berbakti, mau beramal soleh, sudah tidak ada lagi setelah kematian. Wa ma ba'da dunya min darin illal jannah awin nar. Dan tidak ada tempat setelah dunia kecuali satu di antara dua, yaitu surga atau neraka. Satu di antara dua. Fakhtari li nafsiki, maka pilihlah untuk dirimu, wahai jiwa, ta'atan takunu akibatuhal fawz wa ridwan. Jika engkau ternyata memilih taat, wahai jiwa, jika engkau memilih taat, maka yang engkau dapatkan kelak dari Allah adalah al-fawz, adalah keberuntungan, waridwan, ridho dari Gusti Allah, wal khulud fi fasihil jinan, dan akan selamanya kamu di dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, puncak daripada segala nikmat, wan nadhar ila wajhil karim, ila wajhillahil karimil mannan, dan engkau akan melihat kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, Al-Manan yang maha memberi, yang mana engkau selama ini sholat menghadapnya, engkau beribadah untuknya, engkau selalu menyebut namanya, maka saat itulah engkau dapat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang engkau lebih memilih taat dalam hidupmu yang sementara ini. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu berkehendak, kalau kamu pengen, wahai jiwa, nah kita ini disuruh oleh beliau ngajak omong kepada diri sendiri. Nah, ini penting para rawuh sebagai introspeksi. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu berkehendak, wahai jiwa, maksiatan, kalau kamu pilih maksiat saja, wis maksiat wis, yakunu akhiruha, maka akhir akibat daripada maksiat yang kamu pilih sendiri itu al-khizyu wal hawan, adalah kehinaan, wal hawan, dan kesengsaraan, wasukhut, dapat murkanya Allah, wal hirman, tidak akan mendapat kenikmatan satu detik pun, wal habas baina tabaqatin niran, dan akan dikurung, di penjara di antara tingkatan-tingkatan neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik. Nah, kalau penjara di alam dunia ini sih bisa nyogok, hadirin nggih. Masih ada yang bisa nyogok. Mungkin di ruangan tertentu, mungkin di ruangan AC penjaranya itu. Mungkin dapat yang enak. Nah, ini tengah akhirat. Duh, ada orang coba-coba nyogok malaikat Malik, lu ya tambah ditekuk nih kali malaikat Malik lu. Kanjeng Nabi SAW niku para rawuh waktu Mi'raj, nah itu kan diperlihatkan kali Gusti Allah, nah, ditemani oleh malaikat Jibril. Lu niku waktu ketemu malaikat Malik itu sedikit pun tidak senyum. Memang oleh Allah diprogram seperti itu. Nabi Muhammad SAW tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapa ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini adalah malaikat Malik yang oleh Allah memang diciptakan gak pernah senyum sekalipun. Lu seandainya kok dia bisa senyum ya Rasulullah, maka dia saat ini yang paling berhak untuk dia senyumi adalah dirimu. Tapi memang nggih ngapunten, malaikat Malik ini memang gak senyum. Mudah-mudahan kita jangan sampai ketemu nggih. Malaikat Malik itu keren, gak bisa disogok. Lah nih tengah alam dunia masih bisa. Tapi kalau di akhirat, ma ba'dal maut min musta'tabin, kata beliau. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan setelah kematian. Lah niki para rawuh.
Kata beliau, fa'alij nafsaka bihadhil adhkar. Maka obati, bahasa beliau nggih, obati dirimu. Kalau yang sudah sehat nggih, ini suntikan vitamin. Bihadhil adhkar, dengan renungan-renungan tadi itu. Diingatkan Allah enggak mempan, ingatkan malaikat. Diingatkan malaikat mboten mempan, diingatkan kematian. Kematian enggak mempan, langsung to the point. Loh, apa setelah kematian? Karena dikatakan oleh para ulama, orang itu berbeda-beda hadirin. Ada yang memang ketika diingatkan kenikmatan, diceritakan surga, diceritakan nikmatnya tinggal di surga, apa yang dia dapatkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lu surga niku dikatakan sifatnya nggih. Niku mala ainun ra'at. Keindahan surga itu keindahan yang belum pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at. Keindahan suara di dalam surga itu belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga itu bahkan para hadirin tidak pernah atau belum pernah terlintas dalam hati siapapun. Jadi kok misalnya kula jenengan iki membayangkan surga, wis pokoknya seindah apapun yang kita mampu bayangkan. Ada istananya, ada kebun-kebunnya, ada sungai yang begitu indah. Nggih, wis pokoknya semaksimal yang kita mampu. Maka surga adalah jauh lebih indah daripada apa yang pernah terlintas di hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk daripada penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Lu ada yang diingatkan surga niku semangat. Wah, wis cukup nek mungkin saya ini susah hidup di dunia. Teng akhirat selamanya saya ingin yang indah, saya ingin yang nikmat. Wis tak sergepi. Eman-eman saya. Misalnya dia bilang kepada dirinya, eman-eman saya. Nah kalau saya mungkin ditakdir di dunia ini oleh Gusti Allah mungkin cukup atau mungkin apa dirasa kurang, maka di akhirat bagaimana saya caranya untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dunia susah, di akhirat susah. Lu indahnya surga niku sampai diceritakan orang niku satu kaki saja masuk ke dalam surga. Diriwayatkan niku ada orang, Masya Allah, ngapunten ketika di dunia itu ya sangat membutuhkan, sangat kekurangan, disepelekan oleh orang, dihinakan mungkin sama orang, wis pokoknya gak dianggap lah, serba kekurangan, serba sulit, susah. Tapi Masya Allah dia bersabar kepada Gusti Allah, selalu husnudzon kepada Allah, itu yang terbaik. Ini pilihan Allah, saya ridho selama ini ketetapan Allah. Ibadahnya baik, ditakdir masuk surga. Lu niku ketika satu kakinya masuk ke dalam surga, niki mboten semuanya ya. Sudah mau masuk ke surga, baru satu kaki niki masuk ke dalam surga. Maka ditanya, bagaimana kehidupanmu ketika dulu hidup di dunia itu seperti apa? Kami penasaran, gimana kamu itu dulu di dunia? Apa jawab orang tersebut? Alhamdulillah, saya di dunia ini nikmat ketika saya hidup. Saya butuh apa-apa ada semuanya. Saya pengen apa Allah kasih semuanya. Wes seneng saya hidup di dunia tuh gak pernah susah. Padahal susah bro Rau. Tapi bagaimana surga itu menghapus segala memori yang mungkin dianggap kurang mengenakan. Memori-memori yang dianggap susah, sedih niku hilang hanya karena memandang indahnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu sampai dia mengatakan, saya enak dulu hidup di dunia, seneng saya hidup di dunia, gak pernah dikecewakan. Tapi sebaliknya,
Diceritakan ada orang itu kaya raya, jabatannya tinggi, terkenal di mana-mana, namun ahli maksiat. Apa yang Allah wajibkan ya ditinggal. Ketika dia baru selangkah masuk ke dalam neraka, ditanya, bagaimana dulu hidupmu ketika di dunia? Maka dengan nangis dia menjawab, aduh, saya itu di dunia selalu sumpek setiap hari. Susah hidup saya, serba sulit. Karena melihat neraka saja menghapus memorinya yang indah di dunia dan terisi dengan apa yang ada di neraka, wal iyadu billah min dzalik. Maka kita lihat, kalau kita ternyata diingatkan nikmat boten mempan, maka pakai obat yang satunya, diingatkan tentang azab. Diingatkan tentang azab. Subuh kok berat mau bangun, diingatkan, lu hati-hati, bisa jadi ini hari terakhir, bisa jadi ini waktu subuh terakhir, besok kamu gak sempat lagi, azan subuh kamu sudah di makam. Ayo bangun, berat ini azabnya, berat siksanya, sholat ini pertama yang ditanya, nanti kamu di alam kubur. Nah, mungkin ketika diingatkan tentang azab, jiwa ini akan kembali bangkit. Inda taqaiduha anit ta'ah wa rukuniha ilal ma'siyah. Ketika kamu malas berbuat taat atau justru cenderung berbuat maksiat, karena ini adalah obat-obat yang paling manfaat untuk hati kita yang sakit. Summa, kemudian kata beliau, setelah kita berupaya mengobati, insara min qalbika inda istish'arika annallaha yaraka haya'un minhu, jika muncul dalam hatimu dengan sebab merasakan dipandang oleh Allah, maka timbullah rasa malu yang mencegah dirimu daripada melanggar aturan Allah dan mendorong kamu untuk semakin bersemangat dalam berbuat taat kepadanya. Fa indaka syai'un min haqaiqil muraqabah, maka ketahuilah bahwasanya kalau engkau sudah mulai merasa malu, merasa diperhatikan oleh Allah sehingga bangkit untuk taat, malu sehingga meninggalkan maksiat, maka dawuh Imamul Haddad, maka engkau sudah mendapatkan bagian daripada maqam al-muraqabah. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya selalu merasa diperhatikan oleh Allah adalah paling tingginya maqam, paling tingginya derajat seorang hamba. Itulah yang disebut dengan maqamul ihsan, yang disabdakan oleh Nabi SAW. Al-ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat, menyaksikan Allah. Dan jika engkau sulit untuk merasakan memandang Allah, maka minimal sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memandang kepada dirimu. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah akan menyadari bahwa Allah tidak ada yang samar baginya di langit maupun di bumi. Dan dia akan mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya, mengawasi. Tidak ada yang samar bagi Allah daripada gerakan maupun diamnya. Namun kata beliau, keistimewaan adalah bagaimana fi dawami hadal mashhad. Ya, dawai beliau, Allah selalu memperhatikan kita. Nah, memang betul, Allah selalu memandang kita, memang seperti itu. Namun letak keistimewaan niki para rawuh adalah dengan kita selalu merasa diperhatikan oleh Gusti Allah, wa husuli samaratih, dan mendapatkan hasil buah daripada selalu merasa diperhatikan tersebut, yang mana minimal kata beliau ketika dia tidak berlaku sesuatu yang jelek yang sekiranya dia malu jika dilihat oleh orang ketika melakukan hal tersebut.
Niki minimal. Ketika seorang mau berbuat maksiat, kalau ada yang lihat, kamu malu apa enggak? Malu. Maka saya lebih malu kepada Allah. Itu minimal sudah mendapatkan seperti itu. Wa hadza aziz. Ini perkara yang agung, kata beliau. Wa ma wara'ahu a'azzu minhu. Dan apa yang lebih daripada merasa malu tersebut lebih agung lagi. Sehingga seorang hamba pada puncaknya akan terlena dengan pandangan Allah kepadanya, sehingga dia tidak lagi memperdulikan pandangan makhluk kepadanya, sehingga dia sibuk dengan Allah, dengan pandangan Allah, terlena dengan pandangan pengawasan Allah kepadanya daripada awasan makhluk kepadanya. Yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang dapat menggapai maqamul muraqabah, terus semakin tinggi, sehingga pada puncaknya kita menggapai maqamul musyahadah, nikmat lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.